Babi itu makhluk mendekat. Udah di belakang itu si babi tadi tuh, penjelmaan babi itu berubah jadi kakek-kakek. Ini kalau abah dari mana, bah? Orang mana? Kok saya baru ngeliat? Enggak, kamu kenapa kamu mau ngelamun di pinggir jembatan begini? Itu ada apa masalah kamu? Saya udah sakit hati sama istri saya, dihina, dicaci, dimaki. Pokoknya sih kata si tukang bubur, pokoknya saya sih pengen kaya lebih-lebih dari orang yang udah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dengan channel Cerita Ki Jamrong. Dalam cerita kali ini, Ki Jamrong akan mengisahkan cerita pesugihan babi yang tepatnya berada di Cirebon Timur. Video kali ini sangat menarik ya. Bila ingin tahu lebih lanjut, saksikan terus video ini sampai habis. Bila nggak mau ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Bagi kalian yang baru tonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan berikan terus dukungan untuk channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Baik sobat, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja ke Ki Jamrong. Ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita cerita orang nyimpang yang sudah tidak percaya sama ajaran-ajaran agama, sudah nggak percaya lagi karena kekuasaan Allah, nggak percaya lagi dia Rahman Rahimnya Allah. Kita akan menceritakan pesugihan yang adanya di daerah Cirebon Timur. Suatu saat itu kurang lebih tahun 82, itu orang hidupnya dia usahanya tuh seperti biasa, dagang kecil-kecilan ya, seperti dagang dulu sih ya, dagang bubur ayam gitu ya, dagang bubur ayam. Dia dagang bubur ayam tuh tiap hari bangun malam jam 2 masak sampai jam 7 terus masak. Udah beres masakan, orang itu langsung menjajakan dagangannya, masukin ke gerobak. Udah masuk ke gerobak, dia langsung keliling sambil teriak-teriak bubur ayam. Itu dulu tuh waktu belinya tuh nggak banyak ya, paling kalau dulu tuh beli ya sekitar 500, kadang-kadang 250. Yang beli 1000 itu jarang. Ya itu orang tuh, dia rumah tangganya tuh dia selalu cekcok, selalu bertengkar tuh sama istrinya tuh. Dia kebetulan punya anak tuh 4, masih kecil-kecil ya, paling besar ya sekitar umur 12 tahun lah. Itu yang namanya rumah tangga gak pernah tentrem, gak pernah. Jadi orang itu kalau pagi siap-siap bikin bubur, udah siang keliling, itu dagang bubur 2 kilo, kadang-kadang 1 kilo itu gak habis. Pulang dagang, ditanyain uangnya sama istrinya, dapat segini. Itu istrinya tuh bukannya nerima atau gimana tuh, dia langsung ngomel-ngomel si istrinya tuh. Wah, ngomel-ngomel. Jadi si suaminya itu, si tukang bubur itu pusing tiap hari bertengkar masalah ekonomi, bertengkar terus. Si orang laki-laki itu langsung dia bingung, pusing, dia cari kerja ke sana ke sini sampai ngalaman ke Jakarta, kuli bangunan, kerja apa. Pulang tuh kalau dapat rezeki itu sama istrinya tuh bukannya diterima atau syukuran atau gimana, nggak pernah.
Itu si perempuannya itu selalu ngomel-ngomel. Dikasih segini, kasih segini. Itu selalu marah-marah tuh istrinya tuh. Ya emang kalau anak-anaknya ya namanya anak-anak kecil itu wajar lah, seperti minta jajan atau minta itu kenakalan itu wajar. Tapi yang namanya istrinya itu jadi selalu ngeluh sama suaminya tuh, selalu ngeluh terus. Mungkin saking jengkelnya si orang itu, mungkin jengkelnya dia lagi langsung malam-malam tuh pergi. Tahu kemana tuh? Dia jalan terus jalan. Udah di pinggir jembatan dia duduk merenung. Itu dalam hatinya ngurutuhnya. Ini saya berusaha gimana dapat segini, istri ngomel dapat segini, istri ngomel. Satu gimana bingung gimana ya cari rezeki kemana. Itu selalu itu si orang tuh selalu ngeluh. Udah mungkin lama kelamaan si orang itu dalam pikirannya lagi ngelamun mikirin ekonomi di situ, duduknya tuh di pinggir jembatan. Ya mungkin dikarenakan jiwanya lagi kosong, si tukang bubur itu mungkin jiwanya lagi kosong dikarenakan tekanan dari istrinya masalah ekonomi. Itu waktu si tukang bubur itu duduk merenung di pinggir jembatan, di belakangnya tuh ada makhluk ya seperti ya manusia lah, manusia ke bawahnya manusia, dia kepalanya itu kepala babi. Dia dari turun si makhluk itu, si babi itu makhluk mendekat. Udah di belakang itu si babi tadi tuh, penjelmaan babi itu berubah jadi kakek-kakek. Terus dia marahin, deketin. Tong, kamu duduk di jembatan lagi apa, Tong? Itu si tukang bubur itu ngerasa kaget gitu, terkejut ngelihat si kakek, tahu-tahu ada di sampingnya tuh, terkejut kaget. Jadi si tukang bubur itu ngeliatin sama si kakek itu, ngeliatin, ini kalau abah dari mana, bah, orang mana, kok saya baru ngeliat. Enggak, kamu kenapa kamu kok ngelamun di pinggir jembatan begini, itu ada apa masalah kamu? Iya bah, saya tuh sama istri diomelin jualan bubur, kurang memenuhi kecukupan, cari kerja ke sana ke sini susah. Jadi saya tuh ya gimana, kebingungan. Saya aja tadi waktu mau ke sini tuh saya habis berantem dulu, bertengkar sama istri saya tuh. Satu pusing, bah. Saya gimana ya, saya pengen cari rezeki, pengen nempanin keluarga gitu supaya senang kayak orang-orang aja, kaya, ada punya mobil, punya segala rumah bagus. Kata si kakek itu, siapa? Tong, bener kamu pengen kaya? Iya bah, pengen kaya. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau pengen kaya, ayo ikut dengan abah, kata si kakek itu. Kemana bah? Ayo ikut. Kemana bah? Udah jangan kau banyak ngomong kamu. Kalau kamu bener pengen kaya, ayo ikut. Jadi si tukang bubur tadi itu nggak berpikir panjang. Jadi tertarik sama omongan-omongan si kakek tadi itu, si abah itu. Ayo kalau kamu bener pengen kaya, ayo ikut. Udah begitu si kakek itu tuh berbalik jalan. Terus si tukang bubur ngikutin dari belakang tuh, ngikut terus. Bah, mau kemana bah? Udah kamu jangan banyak omong, tenang. Pokoknya nanti kamu tahu. Ya bah, mau kemana? Udah kamu jangan banyak omong, diam. Yang penting kamu bakal kaya, kamu mungkin lebih kaya dari kampung-kampung, dari kampung kamu, mungkin kamu lebih kaya daripada orang-orang. Emang kerjaan apa bah? Udah kamu jangan banyak ngomong. Jalan terus jalan. Udah jalan beberapa jam ya, kurang lebihnya 3 atau 4 jam nyampe ke tempatnya yang ditujuin sama si abah itu. Ya kurang lebih hampir subuh. Udah nyampe ke sana ke tempat. Terus si abah itu, si kakek itu larinya tuh ke tempat kuncen. Dia ngomong, kuncen, ini orang, ini kerjanya tukang bubur. Dia hidupnya selalu bertengkar. Jadi dikarenakan tekanan ekonomi ini tolong kamu bantu, gimana caranya terserah kamu. Ini orang harus kaya,
harus sukses, harus jadi kaya. Udah begitu, kata si Kuncen itu, jadi si Kuncen tuh udah tahu bahwa si abah itu, si kakek itu jelmaan dari siluman itu. Terus si Kuncen, iya bah, ya nanti saya besok usahain biar orang ini supaya kaya, biar paling kaya di kampungnya. Tuh, udah itu pokoknya berarti kamu harus tanggung jawab terhadap tukang bubur ini. Orang ini harus paling kaya di kampungnya. Iya bah. Tuh. Udah begitu tuh sama si Kuncen, si tukang bubur tuh disuruh masuk. Udah tong, kamu gini aja tong, sekarang kan ini waktunya udah siang. Udah kamu tidur aja dulu. Nanti habis isya nanti kita ke sana ke tempat. Iya bah, saya sih terserah bah, yang penting saya kaya, kata tukang bubur tuh. Itu si orang tukang bubur tuh jadi bukannya tidur, jadi berpikir ini orang menjanjikan sama saya, ini kata menjanjikan saya harus bisa kaya melebihi orang-orang kaya di sini. Dia si tukang bubur itu selalu berpikir seharian. Kita pendek cerita, udah malam ya, sekitar jam 9. Dipanggil si tukang bubur tuh sama si Kuncen. Panggil, tong sini tong. Iya bah. Nah, kata si Kuncen, ditanya lagi si tukang bubur, bener kamu pengen kaya? Iya bah, saya udah pengen kaya bah. Satu sama istri saya selalu diomelin. Jadi si istri saya itu jadi melihatnya tuh melihat orang-orang pada kaya, turun mobil, naik mobil, ya belanja kemana, ke pasar, borong ini borong itu. Ya mungkin istri saya tuh mungkin dikarenakan ngelihat orang-orang begitu mungkin panas atau gimana. Udah gini aja tong, udah sekarang kamu ayo ikut. Kemana bah? Udah jangan banyak ngomong, ayo. Dia jalan dari rumahnya Kuncen tadi, jalan terus naik ke gunung tuh. Di situ ada ya bisa dibilang ya gunung gitu, tapi di situ tuh sebelah seperti habis dikikis gitu, yang berbentuk setengah lingkaran begitu itu. Terus si tukang bubur itu kata si Kuncen, udah tong kamu duduk di sini, nanti abah mau ritual dulu di sini. Kamu pokoknya kalau ada apa-apa yang datang ke sini atau apa kamu jangan kabur, tunggu aja di sini. Iya bah, tapi bener kamu pengen kaya? Iya bah, pengen kaya. Saya udah sakit hati sama istri saya, dihina, dicaci, dimaki. Pokoknya sih kata si tukang bubur, pokoknya saya sih pengen kaya lebih dari orang yang udah kaya. Ya udah, kalau kamu bener-bener udah begitu, ya kamu duduk di sini. Duduknya tuh berhadapan dengan si Kuncen tuh. Si Kuncen itu sediain di situ ada sesajen seperti kembang warna 7, bekakak ayam, congcot, buah-buahan, air teh putih, teh manis, teh pahit, kopi manis, air bening. Di situ tuh ada ya namanya sesajen itu, di situ udah lengkap. Itu si abah itu, si Kuncen itu mulai bakar kemenyan. Jadi mulutnya tuh kumat kamit, tahu baca mantra atau baca apa ya. udah tamat baca mantranya itu. Terus si Aki itu, si abah itu ngomong lagi sama si tukang bubur, udah kamu sekarang tunggu di sini sampai pagi. Sebelum, pokoknya kamu harus kuat, goda ada apa kamu jangan kabur. Kamu kalau bener-bener pengen kaya, ya bah saya udah pengen kaya. Jadi si tukang bubur itu di situ duduk, dikasih bacaan sama si Kuncen itu, dikasih bacaannya tuh ya sedikit lah,
bacanya sedikit, udah mungkin dikarenakan bacanya sedikit itu langsung apa. Jadi si bacaan itu sama si tukang bubur itu dibaca semalaman tuh, dibaca terus dari mulai jam 11 itu udah banyak ya yang datang seperti gangguan, ada ular, ada kala, ada semut, ada kunti, wah segala macam yang namanya makhluk-makhluk gaib itu selalu menggoda. Malah ada perempuan cantik itu datang ada. Jadi si tukang bubur itu tinggiin dia tuh, terus baca mantranya itu, baca sekitar jam 1 itu yang namanya hutan itu, yang namanya gunung itu kelihatannya sih sama si tukang bubur itu kayak istana, kayak istana megah, bener-bener megah. Udah kelihatannya megah. Terus si tukang bubur itu bangun berdiri, udah berdiri jalan dia tuh, si tukang bubur itu masuk ke dalam. Pas dekat pintu gerbang ada prajurit, langsung dihadang. Hei manusia, kamu mau kemana? Saya sama si Abah itu, Abah Kuncen, saya suruh masuk ke dalam, harus nemuinnya raja. Maksud tujuannya apa? Udah nanti kamu sebagai prajurit nggak usah tahu, nggak usah. Nanti saya mau ngobrol sama raja, tolong saya raja, saya antar tolong ke raja, hadapin ke raja, saya ada perlu dengan raja. Itu si prajurit berdua tuh ngeliatin aja si tukang bubur tuh, ngeliatin terus, ngeliatin. Jadi si prajurit yang tadi dua itu berbadan manusia, berkepala babi, si prajurit itu tuh. Terus diantar masuk. Sebelum masuk ke pendopo, yang satunya prajurit itu langsung menghadap ke raja. Raja, kata si prajurit, raja, ini kedatangan tamu dari alam manusia, yang antarnya tuh Kuncen. Ditanya juga maksudnya apa nggak tahu. Tolong izinin orang manusia ini masuk ke, mau berhadapan. Si raja terus ngomong, udah suruh menghadap. Baik raja. Itu si prajurit satu tadi tuh langsung balik lagi, terus ngobrol sama temennya, langsung dibawa menghadap raja. Udah berhadapan dengan raja, itu orang tuh disuruh nyembah gitu, sama si prajurit dua tuh suruh nyembah. Dia langsung nyembah. Itu si raja tuh nanya, hei manusia, kamu datang ke sini mau apa? Apa maksud tujuannya? Enggak raja, saya tuh hidup tuh, saya tuh selalu dicaci, dimaki sama istri, sama saudara, apalagi sama yang namanya mertua itu selalu nekan. Saya tuh kasihan sama anak saya mau minta cerai sama istri saya. Saya nggak tega, anak saya masih kecil-kecil. Kalau saya cerai sama istri saya, kata si tukang bubur itu, nanti anak saya yang ngurusnya siapa? Oh begitu kamu mau, maksudnya? Iya raja. Jadi kamu maksudnya kesini mau apa? Saya pengen kekayaan, pengen harta sebanyak-banyak mungkin, kata si raja. Itu raja senyum. Dasar manusia serakah, pemalasan, bukannya saja. Saya ini, kata tukang bubur, saya ini udah kerja kemana. Kalau pulang dari kerja tuh istri saya tuh selalu ngomel, keluarganya tuh selalu hina, mencaci, udah segala macam. Satu udah pusing, udah kehabisan akal. Makanya saya pas lagi duduk di pinggir jembatan, ada si Abah, ngobrol-ngobrol dengan si Abah itu. Terus saya dibawa ke rumahnya Kuncen. Dari Kuncen saya dibawa ke sini. Oh jadi kamu udah
Udah dibawa sama kuncen itu. Iya raja. Oh iya baik. Nah gini, kalau kamu pengen begitu, pengen harta sebanyak mungkin dari sini bisa, tapi ada syaratnya. Sanggup nggak syaratnya? Apa itu raja? Kalau kamu sanggup syaratnya, nanti mau dikasih harta berapa yang kamu mau, apa yang kamu mau, nanti kula kasih kamu ke duniawian. Ya raja terima kasih, raja terima kasih, tapi ada syaratnya. Apa itu raja? Itu si raja manggil lengser, lengser sini, kata raja. Si lengser itu datang. Ya tahu, ada apa raja? Kamu sekarang, kata raja, ambil ayam di belakang. Ayam yang mana raja? Ayam jago atau ayam itu, terserah kamu maunya yang mana. Ya raja, itu yang namanya lengser itu nggak diperintah 2 kali, langsung pergi ke belakang. Di waktu si lengser lagi ngambil ayam, itu si raja ngomong lagi sama si tukang bubur itu, bener manusia kamu, bener udah pengen kaya. Bener aja, saya udah jenuh, udah capek, diomelin, dihina, dicaci, dimaki sama tetangga, sama keluarga, sama mertua, semua menghina sama saya tuh, kata si tukang bubur. Tapi kamu jangan setengah hati, masalahnya kamu kalau udah dikasih harta dari sini, kamu nggak bisa keluar, nggak bisa. Jadi kamu sampai kiamat kamu jadi di sini. Sanggup nggak syaratnya itu? Ya sanggup raja. Ya sanggup. Itu si lengser datang. Si lengser itu nyembah sama rajanya. Terus si raja nanya sama si lengser itu, dapat ayamnya? Ya raja dapat. Nah, itu si ayam tuh, si lengser ngasih ayam sama raja. Si lengser tuh sama raja diterima si ayam tuh. Itu kebetulan ayamnya tuh ayam jago, tapi ayam kecil ya. Ya bisa dibilang sebekakak lah itu ayamnya tuh. Nih raja, ini ayamnya. Terus si raja nanya lagi, manusia bener kamu udah bener pengen kaya? Bener raja. Nah kalau kamu bener-bener pengen kaya, nih ayam, coba kamu makan ayam. Ini ayam mentah raja? Iya ayam mentah. Ini kan masih hidup? Iya masih hidup. Udah kamu makan tuh ayam. Ya raja, itu yang namanya tukang bubur dikasih ayam mentah, itu nggak mikir panjang tuh si tukang bubur, nggak mikir panjang. Itu yang namanya ayam bekakak ya, itu bulunya dicabutin sampai ayam sampai teriak-teriak keok 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 segala macam. Dicabutin sampai bersih bulunya tuh. Udah bersih begitu, terus si tukang bubur nanya lagi, ya raja ini udah bersih, udah nggak ada bulunya, udah makan, dimakan raja. Yang mana dulu, pahanya, badannya, terserah kamu. Tapi kamu itu ayam harus habis. Ya raja. Itu si tukang bubur nggak mikir panjang, nggak mikir 2 kali. Yang namanya ayam hidup itu dimakan sampai yang namanya ayam itu, wah udah kalau manusia sih teriak-teriak mungkin karena sakitnya itu ya. Ayam tuh dimakan yang namanya darah di mulutnya tuh, di bajunya, di mana-mana itu, itu ayam sampai teriak-teriak sampai keok keok keok, itu ayamnya dimakanin itu ayam sampai mati, tinggal tulang belulangnya. Udah tinggal tulang belulangnya. Terus si tukang bubur tuh nanya lagi, raja ini ayam dagingnya udah habis, terus kemana ini? Di dalamnya kan ada itunya, ada jantungnya, ada hatinya, itu dimakan. Oh dimakan juga raja? Ya itu jadi yang namanya ayam tinggal tengkorak doang, itu ya namanya dikrobet, dikodok. Itu yang namanya hati, jantung, tengboloknya itu semua dimakan. Cuma ususnya yang nggak dimakan, itu cuma ususnya.
Udah begitu si raja ketawanya enak banget. Ketawanya si raja itu girangnya bener-bener girang. Kata si raja, aku sekarang udah punya anggota baru. Manusia yang udah bejat imannya, udah bejat moralnya. Ini calon tunggu di neraka bareng dengan kaulah nanti di alam keabadian. Tapi si orang itu nggak dengar, si raja ngomong begitu tuh nggak dengar. Mungkin karena ditutup karena aura negatif itu mungkin. Itu maksudnya di sini tuh. Udah ketawa begitu si raja kayak seneng. Terus nanya lagi, raja ini udah dimakan semua. Ya udah taruh situ, taruh. Itu si tukang bubur itu sama raja tuh disuruh ke ada di situ tuh ada kolam. Di situ tuh ada kolam ya sekitar panjangnya ya lebar juga sih yang namanya kolam kerajaan gitu ya. Itu disuruh ke sana, suruh mandi. Itu si tukang bubur tuh nurut. Jadi sama si raja itu, pengawal sini. Iya raja, ini suruh mandi di kolam. Iya raja. Itu diantar di kawah sama prajurit 2 tuh suruh mandi. Itu bener-bener orang yang tukang bubur itu bener-bener udah imannya udah bejat, mentalnya udah rusak, bener-bener udah kufur itu orang. Itu yang namanya anaknya itu yang di kolam tuh ada. Kelelep gitu, minta tolong, bapak tolong, bapak tolong, bapak. Itu si tukang bubur itu ngeliatin anaknya tuh malah ketawa, girang. Ketawa anaknya teriak-teriak di dalam kolam itu teriak-teriak tuh. Tapi itu si tukang bubur itu udah bener-bener bejat imannya itu orang. Bener-bener bejat. Itu si anaknya teriak-teriak mau kelelep itu diantep malah mandi. Si tukang bubur mandi bebersih di situ. Udah mandi beres, udah pas dia naik pakai baju itu badannya si tukang bubur itu berubah jadi babi itu tukang bubur tuh berubah. Udah mandi langsung ke darat tuh berubah menghadap raja tuh udah bukan berbentuk manusia, bukan, udah berubah berbentuk babi hutan. Itu si raja tuh dia tolak balik yang begini, wah enak banget ketawa, wah seperti punya anggota baru gitu ya, pengikut baru itu. Si babi itu terus sama si raja tuh dipegang kepalanya. Si babi itu dipegang kepalanya, itu robah lagi jadi manusia biasa. Kata si raja, nah berarti kamu manusia. Sekarang kamu udah jadi anggota di sini, kerajaan ini. Berarti kamu setiap bulan Mulud kamu harus bawa ayam jago ke sini 1. Terserah. Mau yang besar, mau yang kecil. Itu si tukang bubur itu ngomong, ya Tuan Raja, jangan 6 bulan sekali ya tuh, jangan mulud Tuan. Pokoknya setiap mulud kamu harus ada bawa ayam di kesini. Kalau enggak kamu yang dibawa ke sini. Terserah, kata raja. Ya raja, kalau begitu sih setiap mulud saya mau bawa ayam ke sini. Ya. Sekarang kamu udah beres, kata si raja. Sekarang silakan pulang. Tapi raja, saya pengen jadi orang kaya. Udah gampang, kata si raja. Udah kamu sekarang pulang, nanti ada yang anterin ke rumah kamu. Emang raja tahu rumah saya? Udah, pokoknya kamu sekarang pulang. Itu si orang itu tuh. Jadi si kuncen tadi tuh udah tahu. Ya sekitar sebelum subuh tuh udah tahu. Si kuncen itu maranin. Duduk di situ di bekas sajian tadi, si kuncen tuh duduk di situ. Itu orang yang si tukang bubur itu ditanya sama si kuncen itu,
tong mana hasil? Iya bah, saya udah masuk ke negara di sana di kerajaan, malah saya makan ayam. Terus apa lagi, disuruh mandi, udah disuruh mandi, terus saya disuruh pulang, kata raja. Jadi kata si Kuncen nanya lagi, jadi si Kuncen ini seolah-olah ngeledek. Kamu dikasih apa? Kasih emas atau apa? Enggak, bah. Katanya kata raja nanti ada yang nganterin ke rumah. Oh begitu, ya udah. Kalau gitu, ya udah kamu duduk di sini. Terus sama si Kuncen itu, si orang yang tadi itu, si tukang bubur itu dikasih mandi lagi. Dikasih mandi lagi sama si Kuncen, dimandi pakai air kembang itu, dikasih mandi. Udah hari semakin siang. Udah siang. Jadi yang si tukang bubur itu sama si Kuncen itu turun gunung. Jadi nggak ada yang ngobrol di situ tuh, jalan berdua. Si Kuncen jalannya paling depan. Cuma si Kuncen tuh senyum ya si Kuncen tuh. Pondok cerita itu si tukang bubur sama Kuncen tuh udah nyampe ke rumahnya. Udah Tong, sekarang kamu masuk dulu ke rumah. Mungkin kamu lapar atau gimana, kita bikin kopi aja dulu. Iya bah. Terus si tukang bubur itu masuk ke rumahnya, ke gubuknya si Kuncen itu, si Abah itu. Si Kuncen itu langsung manggil istrinya. Mak, sini mak. Iya bah, ini ada tamu, tolong bikinin kopi atau apa ini ya. Orang habis kedinginan semalaman, habis dari gunung. Itu si istrinya tuh udah sering, udah banyak yang datang ke situ. Biasa itu nggak ada reaksi.